3. Selamat siang, ketemu lagi dengan kelas online Ibu belajar akuntansi bersama Wiyanti. Oke, anak-anak, sekarang Ibu akan lanjutkan tentang neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Jadi neraca saldo awal dengan neraca saldo yang kita buat pada akhir periode. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang neraca saldo pada akhir periode. Setelah kita membuat jurnal umum, kemudian kita posting ke dalam buku besar. Sekarang bagaimana caranya kita memasukkan ke dalam neraca saldo ya, neraca saldo, neraca sisa akhir. Nah, perhatikan pada saat di awal kita membuat jurnal umum, pernya di sini Ibu kasih garis merah. Per pada saat jurnal umum pernya pakai bulan. Nah, pada saat membuat neraca saldo, pernya kita langsung pakai akhir bulan. Jadi kalau Agustus itu umurnya 31. Anak-anak kalau masih bingung menghitungnya pakai jari ya. Jadi kalau pas pentolan ini dia jatuhnya 31. Dimulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, setiap yang ujung-ujung ini umurnya 31. Agustus 31 umurannya. Neraca saldo kita jadi per 31 Agustus. Nah, neraca saldo ini dibuat pada saat akhir periode. Jadi dibuat akhir periode setelah kita membuat buku besar ya. Jadi membuat buku besarnya, Ibu ambil contoh di sini untuk akun perlengkapan ya. Perlengkapan kita pakai kemarin dengan kode akunnya 103 ya, dari jurnal umum setiap tanggal. Nah, ini pada saat tanggal 1 perlengkapan Nona Cinta, persediaan awal perlengkapannya 2.500.000. Kita posting ke dalam buku besar. Modal awalnya Nona Cinta, modal awal di perlengkapan 2.500.000. Kemudian saldonya di debit. Jadi debit itu plus, diulang lagi, debit itu plus, kredit itu min. Ya, sudah? Nah, kemudian pada saat tanggal 2 dibeli perlengkapan ya, perlengkapan dan peralatan, dibayar tunai, sisanya hutang ya. Kalian lihat di jurnal umumnya kemarin. Ini jurnal umum ya. Jadi perlengkapan yang kemarin tanggal 2, perlengkapannya di debit, peralatannya di debit, kas di kredit, hutang di kredit. Transaksi tanggal 2 kita masukkan, perlengkapannya 200.000, 200. Dalam ribuan rupiah jangan lupa anak-anak ya, ditulis di paling atas saja sekali aja untuk buku besar. Kemudian utang. Utang pada saat pembelian perlengkapan dan peralatan dia ada utang 700.000. Jadi utang bertambah letaknya selalu di kredit. Ya, kalau kalian mengikuti video Ibu dari yang pertama sampai yang keempat kemarin, kelihatan harta bertambah di mana, pasifa bertambah di mana ya. Utang bertambah dia di kredit, saldonya saldo kredit ya. Kemudian langsung saja kita dalam satu bulannya, jadi transaksinya ini ya. Jadi pertama saldonya di debit, nambah lagi dia 200, jadinya 2.700.000, 2.700.000 nambah 600, jadinya 3.300.000, nambah 250, 3.550.000. Jadi yang dimasukkan ke dalam neraca saldo 3.550. Dimasukkan ke dalam neraca saldo. Ya, dimasukkan dalam neraca saldo 3.550. Ini akunnya Ibu buat nih 101, 102, 103. 103-nya perlengkapan. Kemudian saldonya 3.550 ya. Anak-anak jangan lupa pada saat kita membuat jurnal atau neraca saldo atau buku besar ya, kalau misalnya kita nggak muat garisnya ini ya, kita buat rupiah dalam jutaan, dalam miliaran terlalu lama kita menulisnya dan menghitungnya pun kita terlalu lama, kalian boleh pangkas. Jadi di atas ini pakai mata uangnya, karena kita pakai rupiah dalam ribuan, jadi bacanya dalam
rupiah. Kalau soal kita dolar, Rp-nya diganti simbol dolar ya. Nah ini ya, jadi perlengkapan di debit diposting ke dalam neraca saldo, dimasukkan di neraca saldo, perlengkapan di debit ya. Jadi neraca saldo ini adalah kumpulan dari buku besar yang kita buat, saldonya saja, sisanya saja jumlahnya berapa ya. Nah kemudian utang, perhatikan utang berbeda dengan perlengkapan. Kenapa? Karena utang letaknya ada di pasifa. Di pasifa kalau bertambah letaknya selalu di kredit. Utang bertambah pertama 700, saldonya pun di kredit 700. Kemudian utang bertambah 600, 700 ditambah 600, 1.300.000. Kemudian terjadi transaksi pelunasan utang sebesar 800.000. Dimasukkan di debit, ya kan? Utang berkurang, letaknya di debit 800.000. Jadi sisanya 1.300.000 dikurangi 800, masih sisa 500. 500-nya di mana? Di kredit. Besar mana? Plus atau min? Oh, besar minnya ya, berarti min ada di kredit ya. Seperti itu. Nah, kemudian utang lagi dia 500 ditambah 500 ada 2 juta. Kemudian ada pelunasan hutang tanggal 19, 2 juta dikurangi 2 juta, sisanya 0 atau kosong. Kasih 0 juga boleh ya, kasih 0 boleh. Nah, ini dimasukkan dia, posisikan dia masuk ke dalam neraca saldo. Nah, ingat anak-anak, ini kalian harus berurutan, tidak boleh habis 103 kemudian kalian pakai 104, kemudian pakai 105, nggak boleh ya. 103, 104 urut, maksudnya itu begitu, harus berurutan 103, 104, 105. 103, 201 nggak boleh. 103, 301 nggak boleh, gitu ya. Sudah? Nah, sekarang 103 Ibu urutkan lagi. Ada 104. Nah, ini kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka. 105-nya peralatan, 201 utang, 301 modal rumah cinta, 302 privé, 401 pendapatan, 501 beban. Beban apa itu dilihat dulu. Yang pertama beban listrik, air dan telepon. Listrik, air dan telepon. Kemudian 502 Jadi transaksi yang kemarin di Nona Cinta, transaksinya ada akun-akun ini ya. Nah, ini kalian lihat di neraca saldonya. Tadi perlengkapan sudah dimasukkan di debit. Nah, sekarang utang kita cari utang. Oh, utang di sini dia. Nah, ini utang ya. Utang berapa? Utang dia ada di kredit 0. Jadinya ini kosong, dia di sini di kredit 0.
Kenapa kita kasih 0? Ya karena nggak ada. Kalau ada ditulis. Kalau misalnya Bu, utangnya ini nggak kita tulis, boleh nggak? Nggak boleh. Ingat, persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang plus modal. Jadi ini harus ada di setiap neraca, rumusnya itu. Hartanya mana? Ini adalah harta, ini harta, ya. Utang, ini modal. Karena masih neraca saldo, maka akun nominal kita juga tulis. Ya, selain akun real, kita juga tulis akun nominal. Setelah semua kalian tulis saldo-saldo dari buku besar ini, kalian posting ke dalam neraca saldo. Ingat, dijumlah, menjumlah garisnya 1. Jangan ini dikasih garis ya bawahnya, biarkan aja dia garisnya 1. Kemudian di sini total. Ya, total. Nah, setiap total garisnya selalu garis 2. Ya, garisnya selalu garis 2. Di sini debit dan kredit harus sama. Anak-anak tidak perlu lagi di bawahnya diisi tulisan balance, nggak usah. Udah dari sini aja udah lihat. Ya, sudah. Nah, dari kemarin yang Ibu koreksi itu ada beberapa yang membuat buku besar itu dijeda. Jadi misalnya nih, utang dia di bukunya bisa ditulis cuma sampai 2 saja. Yang 3 ini nggak muat di bawah karena letaknya terlalu bawah, nggak muat. Nah, itu nggak boleh dijeda. Lebih baik nggak usah ditulis, ya, pindah lagi. Jadi buku besar ini satu akun, satu kesatuan dan tidak boleh dipisah-pisahkan, ya. Jadi ini neraca saldo. Neraca saldo. Setelah membuat neraca saldo, baru kita melihat transaksi-transaksi yang ada pada saat penyesuaian. Di setiap akhir bulan kita ada namanya penyesuaian, jadi di-adjust. Baiklah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang jurnal penyesuaian. Anak-anak tunggu sebentar, nanti kita akan lanjut lagi. Terima kasih. Selamat siang anak-anak, kembali lagi dengan Ibu. Jadi kita belajar akuntansi bersama Bu Yanti. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan dengan penyesuaian, ya. Penyesuaian di dalam akuntansi sering disebut dengan nama adjustment, jadi di-adjust gitu ya. Di-adjust apa? Disesuaikan, menyesuaikan transaksi itu, ya. Jadi transaksinya disesuaikan setiap akhir bulan, ya. Dibuat namanya jurnal penyesuaian atau adjustment, ya. Sudah. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan di sesi sulit, ya. Sesi sulit di sini karena pencatatannya ada pendekatan harta dan ada pendekatan modal. Di sini Ibu pakai kode PDKT, ya. Kalian tahu PDKT, pendekatan. Kita PDKT dulu nih, mengejas hatimu dengan hatiku. Itu bahasa gombal-gombalannya orang akuntansi, ya. Mengejas dulu. Jadi di-adjust. Nah, soal kita ambil contoh di Cinta Laundry ada tanggal berapa itu kalian lihat dibayar sewa. Sengaja di sana dibayar sewa, Ibu membuat pendekatan harta. Kita buatkan akun sewa dibayar di muka. Pada saat dibayar sewa untuk 1 tahun, ini transaksinya dimulai dari tanggal 1 Agustus, ya. Pada saat pendekatan harta mencatat bahwa uang itu keluar, kita masukkan ke dalam sewa dibayar di muka di debit, kas di kredit. Kenapa kas di kredit? Karena duit kita keluar, ya. Sewa dibayar di muka, kas di kredit. Nah, kalau pendekatan modal itu akunnya namanya beban sewa. Kalau di Cinta Laundry kalian bisa lihat di bayar iklan, ya. Pada saat bayar iklan kita masukkan ke dalam beban iklan, ya. Itu pendekatan modal. Jadi kalau soalnya ini sewa, berarti bebannya di sini sewa. Beban sewa di debit, kas di kredit. Beda kan? Di sini sewa dibayar di muka, di sini beban sewa. Ya, serupa tapi tak sama. Bedanya jauh. Perhitungannya juga jauh. Ya, kita anggap aja misalnya 1.200.000 dan kita masih angka 1.200.000 biar gampang menghitungnya. Ya, 1.200.000 untuk 1 tahun, ya.
1,2 juta untuk 1 tahun, ya. Nah, di dalam buku besarnya ini kita buat sewa dibayar di muka, di debit 1.200.000. Sudah. Kemudian kas di kredit 1.200.000, ya. Kalau kita mencatat menggunakan pendekatan modal, ya, pendekatan modal, dia pakai beban sewa dan kas. Beban sewanya di debit 1.200.000, kas di kredit 1.200.000. Nah, di sini yang sama apa? Yang sama adalah kas, karena duit kita sama-sama keluar. Yang berbeda pencatatannya, yang satunya menggunakan sewa dibayar di muka, yang satunya menggunakan beban sewa. Nah, kalau transaksi seperti ini, ya, sewa itu pasti, ya, itu pasti ada soal adjustmentnya. AJP sewa misalnya, tanggal 31 Agustus penyesuaian untuk sewa di soal itu, nggak pakai angka. Nah, kalau nggak pakai angka bagaimana? Kita udah tahu hitungannya bahwa 1.200.000 ini untuk 1 tahun. 1 tahun itu berapa bulan? 1 tahun ada 12 bulan. Ya, jadi sini Bu gambar. Di sini bulan Agustus, ya, 1 bulan 8 2019. Kalau 1 tahun itu berarti sampai tanggal berapa? 1 tahunnya 1 Agustus atau di bulan Juli? Di akhir bulan Juli. Akhir bulan Julinya tanggal berapa? Juli hitungannya sampai berapa? Juli sampai 31 Juli tahun 2020, karena soalnya ini 2019. Ya, sudah. Nah, sekarang pada saat 31 Agustus dibuatkan AJP, ini umurnya masih berapa? Masih 1 bulan. Ini umurnya masih 1 bulan. Nah, kalau kita kontrak nih baru 1 bulan, kita oper lagi boleh nggak? Boleh kan? Ya, jadi kita oper lagi ke orang, oh nggak cocok saya sewa di sana, saya cocok di tempat yang lain karena kurang gede tokonya, boleh. Nah, di sini ada perhitungannya. Ya, nah kalau 1.200.000 dibagi 12 bulan, berarti jatuhnya berapa? 1.200.000 dibagi 12 bulan kan ketemu 100.000 tuh, ya, dikalikan 1 bulan. Jadi kalau pendekatan harta yang dicari adalah berapa sewa yang sesungguhnya. Nah, ini masukkan di sini ya, di atasnya ya. Yang ditentukan beban sewa yang sesungguhnya. Ya, perhitungannya 1.200.000 dibagi 12 bulan karena 1 tahun umurnya 12 bulan. Nah, baru tinggal berapa bulan? Baru tinggal 1 bulan. Di sini tanggal 31 bulan 8. Ya, 1 bulan dikalikan 1 bulan. Ketemunya berapa? 100.000. Transaksi ini dalam ribuan rupiah, ya. 100.000. Jadi beban sewanya di debit 100, sewa dibayar di muka, di kredit 100. Kenapa mengurangi sewa dibayar di muka? Kok tidak mengurangi kas? Kan kas sudah keluar duitnya. Duitnya sudah keluar di 1.200.000. Ya, duitnya sudah keluar di 1.200.000. Jadi yang kita hitung sekarang adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di mukanya berkurang 100.000 karena ini 1 bulan nih. Sudah. Nah, sekarang kalau pendekatan modal pada saat di-adjust, apa yang ditanyakan di sini? Dia mencari sisa. Karena tadi pada saat kita mencatat sudah kita anggap rugi, kita masukkan ke dalam beban. Ya. Ini termasuk sisa yang diminta, yang dicari, yang ditanyakan, ya. Ini sewa dibayar di muka. Masih ada berapa? Nah, kebalikannya. Kalau tadi pendekatan harta, beban sewa yang sesungguhnya. Kalau pendekatan modal,
sewa dibayar di muka, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. 1 Agustus sampai dengan 31 Juli ada 12 bulan. Ya, dikurangi 1 masih sisa berapa ini? 12 bulan dikurangi 1 bulan ada 11 bulan. Berarti kalau kita oper kontrak dari 1 tahun, kita udah ambil 1 bulan, berarti masih sisa 11 bulan kan? Harga umur kontrakannya kita. Nah, cara menghitungnya bagaimana? 1.200.000 dibagi 12 bulan dikali berapa yang kita belum tinggal? 12 bulan dikurangi baru 1 bulan kita tinggal, 1 bulan sama dengan 11 bulan, berarti berapa? 1.100.000. Ya, jadi hitungannya berbeda. Kalian perhatikan, beban sewa yang sesungguhnya kita mencari kerugian kita pada saat tinggal, bebannya itu, ya. Kalau sewa dibayar di muka, kita mencari sisanya. Seandainya kita jual, itu dia lakunya laku berapa, ya. Sudah? Dari sini sudah. Nah, bagaimana cara memposting ke dalam buku besar, ya? Tadi di sini kita sudah punya nih buku besar sewa dibayar di muka. Yang nggak ada buku besar apa? Yang nggak ada buku besar beban sewa. Nah, ini sini yang dibuat ya. Sini dibuat beban sewa. Ya. Beban sewa di debit 100. Beban sewa di debit 100. Sewa dibayar di muka di kredit 100. Sewa dibayar di muka AJP 100. AJP. Ya nggak bingung. Oh iya, 100 balance. Ya, nanti di neracanya kita sudah balance. Nah, setelah di pendekatan modal ya, pendekatan modal kita catat sewa beban sewa, beban sewa di debit, kas di kredit. Akun beban sewa sudah ada, ya. Kita buatkan adjustmentnya yang ditanyakan sewa dibayar di muka, ya. Sisanya kan kita udah tinggal 1 bulan, jadi sisanya masih ada 11 bulan, ya. Nah, buku besarnya beban sewa sudah ada. Yang tidak ada buku besar apa? Yang tidak ada buku besar sewa dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di mukanya berapa nih? Tinggal lihat di soalnya 1.100.000 di debit ya, AJP 1.100.000 sudah. Kemudian beban sewa di kredit AJP 1.100.000. Beda kan? Kalau di sini beban sewanya 100, di sini beban sewanya double. Di sini beban sewanya double, di sini beban sewanya cuma 1.100.000 ya. Nah, sekarang kita menghitung double-doublenya ini. Sama nggak saldonya? Nah, anak-anak masih ingat dengan video ibu yang sebelumnya, jadi buku besar model T ya. Kalau sisa saldonya itu ada di debit, kita membuatnya di kredit. Kalau sisa saldonya di kredit, kita membuatnya di debit, dibalik ya. Nah, beban sewa 1.200.000 dikurangi dengan 1.100.000 kan masih sisa 100, masuk di kredit 100, saldonya 100, sehingga kalau di total balance ya, saldonya 100 beban sewa. Sekarang kita lihat di sini beban sewa saldonya, saldo debit 100. Oh, sama. Ya. Nah, sekarang sewa dibayar di muka. Saldonya ada berapa? Kita lihat 1.200.000 dikurangi 100, saldonya ada 1.100.000. Ya. 1212 balance. Sekarang kita lihat sewa dibayar di muka di sini. Saldonya ada 1.100.000 balance ya. Sudah?
karena sudah habis, nah baru dibuatkan yang namanya jurnal penutup. Ya, jurnal penutup ya menutup semua akun nominal, itu dienolkan. Akun nominal apa saja? Semua yang ada pada modal. Jadi cuma ada kata satu, modal. Harta, utang, modal, real, instrumen modal masuk ke dalam nominal ya. Nah, yang dibuatkan jurnal penutup yang mana? Yang ada tulisan beban-beban saja, beban dan pendapatan dibuatkan jurnal penutup. Nah, di sini ada nggak beban? Oh, ada beban sewa. Sudah, lanjut lagi. Jadi dibuatkan jurnal penutup, ya, ya. Jurnal penutupnya di beban sewa. Beban sewa ditutup. Tadi ini saldo ya, kita buat saldo pakai hitungan. Sekarang ini dibuat jurnal penutup. Karya ini hapus. Jurnal penutupnya 100. Jadi dia habis, nggak ada beban sewanya. Kemudian di sini beban sewanya juga ditutup. Ini jadi JP ya. Nah, habis beban sewanya ditutup. Jadi akunnya tinggal sewa dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Ya, nah dari sini dibuatkan namanya jurnal pembalik, akunnya yang dibalik. Yang dibuatkan jurnal pembalik bagaimana? Nah kita lihat pada saat pendekatan harta, yang akun yang asli adalah sewa dibayar di muka. Ini yang asli. Sewa dibayar di muka ada, jadi tidak perlu jurnal pembalik. Nah, ini jurnal pembalik. Ya, sekarang yang pendekatan modal, perlu nggak dibuatkan jurnal pembalik? Perlu, karena dia di sini akunnya beban sewa. Sedangkan yang masih sewa dibayar di muka, sewa dibayar di mukanya ini dihabisin. Caranya bagaimana? Akunnya dibalik. Akun yang dibalik bagaimana? AJP-nya dibalik, dimunculkan dia beban sewa di label. Sewa dibayar di muka, di kredit berapa? 1.100.000. Ya, 1.100.000. Jadi di sini dimasukkan sewa dibayar di muka, langsung dibuatkan JP, habis, ya, muncul beban sewa. Beban sewanya di debit berapa? 1.100.000. Jadi akunnya sama, beban sewa. Kalau di sini sewa dibayar di muka sama sewa dibayar di muka. Sudah? Nah ini yang transaksi yang suka dibayar di muka. Yang suka dibayar di muka itu apa saja anak-anak? Ada beban sewa, iklan, kursus, ya, apalagi yang dibayar di muka biasanya ya, iklan, kursus, sewa, asuransi ya. Jadi kita membayar dulu baru kita memperoleh manfaat, itu dibayar di muka. Itu sama. Kalau iklan sama, tinggal diganti beban iklan. Kalau asuransi tinggal diganti beban asuransi. Ya, beban kursus tinggal diganti beban kursus. Ya, itu untuk yang dibayar di muka. Sudah. Sekarang untuk adjustment dengan perlengkapan. Kalau perlengkapan di-adjust biasanya dengan pemakaian perlengkapan. Pada saat kita memakai perlengkapan ya, perlengkapan barang yang habis pakai. Jadi pada saat habis spidol ini ya dibuang atau kita isi ulang, itu dia habis pakai. Buku sudah habis, kemudian kita ganti lagi dengan yang baru, itu habis pakai. Nah, perlengkapan itu di-adjust biasanya dengan apa? Beban pemakaian perlengkapan. Ya, beban pemakaian perlengkapan. Nah, bagaimana cara menulis jurnalnya pada saat terjadi pemakaian perlengkapan? Kita tinggal lihat di soal, tersisa atau terpakai.
Kalau perlengkapan itu tersisa, ya berarti kita menghitung yang terpakai. Tapi kalau di dalam soal sudah yang terpakai, kita udah nggak usah hitung lagi. Jadi yang dibuatkan adjustment ini adalah semua perlengkapan yang terpakai. Perlengkapan yang terpakai. Ini yang kita hitung. Ya, yang terpakainya berapa? Sudah? Nah, kemudian ada beberapa yang masih harus dibayar. Kemudian penyusutan itu kita buatkan adjustment. Baiklah anak-anak, sekian aja pertemuan hari ini. Jadi kelas online kita hari ini cukup Ibu akhiri sampai di sini. Tetap jaga kondisi, ya. Selalu makan buah-buahan, jaga istirahat, minum vitamin. Terima kasih dan rajin belajar di rumah.